Oke, selamat malam member PHP Indonesia. Ketemu lagi kita di program setiap malam minggu, Malming bareng Peter. Dan acara ini adalah program baru yang saya inisiasi beberapa bulan lalu. Tujuannya adalah untuk sekedar talk show aja saya dan teman-teman member PHP Indonesia, karena banyak sekali member-member PHP Indonesia yang sudah lama banget berkecimpung di grup PHP Indonesia, dan saya yakin mereka sudah banyak belajar, sudah banyak berlatih, bahkan mungkin sebagian dari mereka sudah lebih advance dibanding waktu-waktu mereka masih pertama kali ada di grup. Jadi saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berlatih, untuk jadi public speaking, karena saya rasa sih setiap developer atau orang IT juga harus punya kemampuan untuk public speaking. Artinya kita mencoba berbagi untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, program ini saya tujukan buat teman-teman yang kepengen untuk belajar public speaking, untuk berbagi di PHP Indonesia. Nggak usah siapin materi, nggak usah siapin topik, cukup jawab 3 pertanyaan yang mungkin teman-teman udah tahu jawabannya, udah sering ditanya. Nah, dengan teman-teman berlatih menjawab pertanyaan kan nggak usah pakai materi kan, jadi persiapannya nggak terlalu pusing. Nah, pada malam hari ini, di edisi kelima, saya mendatangkan member PHP Indonesia yang sangat aktif, Syahrizal Alizadikin. Saya sendiri juga belum tahu latar belakang beliau, tapi nanti kita akan tanyakan. So, kita akan mulai pertanyaan kita, ada 3 hari ini, tapi sebelum kita mulai, mungkin Kang Rizal boleh memperkenalkan diri dan mengenai aktivitas yang dilakukan sehari-hari, menyapa teman-teman kita yang ada di PHP Indonesia. Silakan, Mas Rizal. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Om Peter udah ngasih kesempatan belajar di malam minggu bareng Peter ini. Baik, perkenalkan, nama saya Syahrizal Alizadikin, biasa dipanggil Ijal, dan saya baru juga di dunia programming ini, baru belajar juga, terus saya bekerja sebagai backend developer di akadback.com. Setiap harinya ya saya sekaligus mahasiswa semester akhir juga di kampus, salah satu kampus di Bekasi, dan saya aktif di salah satu kelas online sebagai asisten mentor. Berarti sekarang statusnya mahasiswa gitu, atau Iya, udah kerja akhir. juga, Mas? Semester akhir Semester sekalian akhir. kerja. Iya, kerja juga. Oh ya, semoga cepat dan semoga cepat lulus lah. Oke, Amin, mantap amin. lah. Oke, mungkin teman-teman itu latar belakang sedikit dari Bang Rizal yang akan jadi pemateri kita hari ini. Seperti biasa formatnya ini kita nggak akan bikin lama-lama, 30-45 menit saja. Tapi saya juga berharap teman-teman yang sudah gabung, ini sudah ada 15 orang, untuk berpartisipasi dong. Ayo tanya, kira-kira topik yang ada hubungannya dengan topik kita malam hari ini berarti akan seputar ya web developer lah, di back end dan dunia web development. Suaranya hilang, Om. Kembali ke old style. Ada. Balik ke old style. Ya, ini udah ada? Ada. Ada ya? Oke. Kembali ke selera awal. Ini kalau problem-problem ada plan B-nya. Jadi kita akan langsung ke pertanyaan. Jadi kita hari ini tuh akan diskusi beberapa topik mengenai web development. Nah, pertanyaan yang mungkin teman-teman sering bertanya di grup itu adalah, mahal nggak integrasi dengan bank langsung dan plus minusnya? Nah, mungkin Bang Rizal boleh cerita sedikit mengenai pertanyaan yang sering teman-teman ditanya ini, dan biar menjawabnya bisa lebih lengkap. Silakan. Baik, mungkin saya akan sedikit share pengalaman saya mengenai integrasi dengan bank, dengan teman-teman KKID. Kalau nanti ada teman-teman yang mau integrasi, seenggaknya ada bayangan. Pertamanya, integrasi dengan bank tuh prosesnya tuh kita bisa langsung mengunjungi ke websitenya langsung. Contohnya sebelumnya saya integrasi dengan Bank Mandiri, ada Mandiri Developer. Setelah itu kita registrasi dahulu sebelum melakukan integrasi. Kita diwajibkan integrasi terlebih dahulu melalui email corporate atau perusahaan. Prosesnya itu nanti kita namanya uji sandbox. Sandbox itu mengetes semua API yang mau kita pakai, entah itu dari sukses sampai error pun kita coba. Nanti kita jadiin dokumen PDF. Nah, setelah kita uji coba semuanya, sekiranya udah fitur udah kita pakai,
kita submit ke pihak banknya itu. Nanti kemudian pihak banknya akan menghubungi kita bahwa benar Anda mengajukan API ke bank tersebut. Setelah kita mengajukan, nanti kita mengisi data lagi, itu untuk melengkapi data kayak NPWP perusahaan, terus data-data perusahaan, bahwa benar nggak sih kita perusahaannya. Nah, setelah itu, di sana nanti kita bisa memilih, misalnya nih biasanya tuh yang dipakai itu in-house transfer atau sesama bank, terus transfer ke luar bank, sama cek mutasi. Biasanya fitur itu yang sering digunakan untuk API-nya. Nah, setelah itu nanti prosesnya tuh setelah dicek sama pihak banknya, sekiranya model bisnisnya udah sesuai, baru dia production dari sandbox ke live. Ini seperti itu. Nah, terus saya selanjutnya tentang kekurangannya. Misalnya kekurangannya dari integrasi itu, pertama, kalau ada problem belum ada di umum. Misalnya kalau kayak ngoding kan biasanya ada di Stack Overflow atau nyari Google suka ada jawabannya. Kalau ini ketika ada problem bingung, soalnya belum banyak yang menggunakan juga. Akhirnya ya mau nggak mau langsung nanya ke IT pihak lain tersebut bahwa ini problemnya di mana. Nah, setelah itu kekurangannya itu proses aslinya itu cukup lama. Kemarin 1 bulan 2 bulan lumayan lama. Nah, terus kelebihannya dari integrasi bank tuh integrasinya, dokumentasinya lengkap. Terus transaksinya kita itu real time, ketika kita transfer langsung kekirim juga. Terus banyak fitur yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin kalau yang untuk pertama yang bisa saya sharing itu aja sih, Om. Oke, tapi ini juga sebenarnya pertanyaan ini berarti implementasi yang Om Rizal sudah lakukan ke Bank Mandiri. Bagaimana dengan bank-bank yang lain? Bank-bank yang lain itu kayak gimana? Nah, sebelumnya sebelum Bank Mandiri, saya BCA juga, pernah pakai juga. Untuk fiturnya sih sebenarnya sama aja, cuman perbedaan nama. Untuk prosesnya lebih cepat Bank BCA. Kalau prosesnya dari sandbox sama itu sama aja sih. Nggak jauh beda gitu sama bank-bank yang lainnya. Oke. Apakah itu nanti misalnya terjadi, kalau misalnya terjadi selisih-selisih penghitungan itu prosesnya kayak gimana jadinya Bang Rizal? Misalnya mungkin lah duitnya belum masuk nih, tapi di bank sudah dipotong. Ada nggak kejadian-kejadian kayak gitu? Oh, kalau itu kan biasanya dia suka nge-warning, misalnya kan kita tuh untuk awal atau ngetes misalnya ada starter, ada premium. Kalau starter tuh biasanya per hit, dia sebulan tuh 1000 hit untuk starter. Biayanya pun kalau untuk starter tuh cuma 150.000. Itu hitnya aja. Beda kalau yang tadi kita gunakan untuk transfer keluar, itu ada biaya lagi. Per hitnya itu 6.500. Kalau sama masih gratis. Nah, terus ada yang premium. Premium per bulannya itu sekitar 1.350.000. Cuman dia hitnya lebih banyak. Selain itu, kalau transfer keluarnya dia bisa lebih murah. Kalau yang starter kan 6.500. Sedangkan kalau yang ini bisa sekitar 5.000-an, lebih murah. Maksud saya gini, berarti yang dimaksud sama Om Rizal itu adalah kita ngirim uang atau uang masuk ke rekening kita? Biaya kita ngirim uang keluar, atau biasanya kalau di marketplace itu kayak withdraw. Kayak gitu. Kalau buat ngecek itu, cek mutasi itu gratis. Cek mutasi itu kita ngehit terus ke call-nya itu. Sih, oke. Menarik. Berarti biasanya, ya ini kebetulan kan akan begini kan kayak marketplace, cuma sistemnya pre-order. Nah, kita membutuhkan fitur cek mutasi buat ngecek bahwa ada uang masuk nggak sih ke rekening kita. Terus kedua, kalau penjual itu pengen withdraw, otomatis real time gitu. Nggak nunggu dulu berapa hari, tapi dia langsung sistem yang menjalankan, nggak pakai admin. Itu buat mengurangi kesalahan, masalah uang gitu. Sih, menarik. Wow, oke. Asik nih kalau kayak gitu. Oke, ini sudah ada, volume kekecilan ya? Oh my god. Kekecilan katanya suara saya. Iya, tadi siang habis saya setting sih. Ini masih kecil nggak, Om Rizal, suara saya? Cukup Ini sih, ada yang cukup.
Cukup Cukup kalau ya? di saya cukup. Cukup ya. Iya nih. Maafkan, maklum saya memang researcher sejati. Jadi suaranya saya itu terus terang aja di setiap online learning Malming bareng Peter itu settingannya itu selalu berubah-berubah. Jadi ya, mungkin sorry banget kalau sampai suaranya agak kecil. Saya coba naikin deh. Cek 1, 1, 2, 3. Gimana Om Januar dan Om Franz, sudah lebih bagus nggak suaranya? Kekecilan katanya. Oke. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan kedua. Ini masih di FB kecil. Waduh, Kalau udah jelas padahal Om di sini. saya kok gede banget. Di Iya, udah jelas FB-nya ini. mungkin. Di Zoom-nya kayaknya udah bagus, tapi di FB-nya kekecilan. Ini sudah mentok loh volumenya, saudara-saudara. Sudah mentok. Beneran loh, saya nggak bohong loh. Nuh, lihat tuh. Udah mentok. Mana ya? Nih, udah mentok loh. Cek 1 tuh, udah gede banget. But it's okay. Oh, sudah katanya. Oh, terima kasih. Oke, berarti kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, nah tadi kan terkait API bank, hubungannya sama integrasi dengan bank. Nah, berarti pertanyaan keduanya adalah, perlu nggak web developer belajar API third party? Nah, itu kayak gimana tuh, Mas Rizal? Okay. Untuk nomor 2 ini, sebelum kita belajar API seperti itu, kita harus tahu dulu API itu apa. API itu kan untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung sama lain. Itu tujuannya itu untuk saling berbagi data. Jadi kita contohnya bisa akses API-nya si bank tadi kayak gitu. Nah, kita bisa belajar dari hal sederhana, misalnya kayak API kawal corona, bisa kita mengetahui kawal corona, terus misalnya kayak raja ongkir, itu standar yang biasanya kedepannya masih digunakan. Ya, itu sih bisa belajar dari hal sederhana, nanti pasti dibutuhkan buat yang akan datang. Oke, berarti kalau kita kalau memang belajar API third party itu dianggap penting, apa hal-hal yang harus kita pelajari terkait API itu? Untuk API sendiri ya, ya intinya kita harus sering explore, sering coba-coba juga, aktif komunitas, kalau ada kendala nanti jadi tahu, tambah tahu, terus belajar gitu. Boleh cerita nggak misalnya kalau API itu bagaimana sih bentuknya kayak gini, mungkin teman-teman juga pengen tahu seperti apa sih API itu mungkin. Jadi kan API itu kan untuk menghubungkan data aplikasi yang lain, misalnya untuk data kita. Jadi untuk memudahkan programmer membuatnya lebih cepat daripada kita misalnya membuat kayak kawal corona. Kalau kita ngebuat datanya satu-satu kan prosesnya pasti lama. Tapi karena udah ada API kawal corona, mempercepat prosesnya juga, kita lebih enak menggunakannya gitu. Pertukaran datanya lebih real time juga. Secara teknikalnya kayak gimana sih bentuknya? Mungkin dijelasin secara teknikal, itu kan masih global, mungkin bisa Iya, ya secara teknikalnya, misalnya kayak yang publik ya, kita bisa langsung akses website API-nya tersebut. Nanti dia biasanya ada contoh respon-respon, kalau kita nge-get ini responnya apa, nge-get ini responnya apa. Nanti kita bisa ngambil datanya dari sana. Tapi kalau yang ada key atau keamanannya, kita pasti dikasih akses sama dia. Ini kalau mau akses API ini kuncinya. Biasanya ada sifat API yang public sama yang privat. Kalau privat kita minta aksesnya dulu sama yang punya API-nya itu. Teknologi apa aja yang dipakai umumnya untuk API? Kalau untuk API, biasanya tuh kalau yang pengalaman saya PHP sama JavaScript ya, untuk nge-get datanya itu. Berarti untuk jadi API klien ya. Kalau untuk API, kalau untuk yang providernya yang siapin API-nya? Nah, kalau yang saya lihat dari yang ini tuh dia menggunakan Java untuk bikin API-nya itu. Java ya. Ini ada pertanyaan dari Agung Soundblade. Tanya Bang Rizal kalau boleh REST atau Graph plus minusnya.
REST API atau Grab? REST atau Grab. Mungkin Grab. Oh, mungkin Grab saya belum Hmm. terlalu mendalami juga sih. Oh, oke. Kalau yang REST itu sendiri? REST API mungkin yang dimaksud. Iya, yang maksudnya REST API? Ya, itu plus minusnya. Plus minusnya ya. Hmm. Untuk REST API, ya pertukarannya kan dia tuh cepat, maksudnya langsung juga ya. Oke. Gak apa-apa. Ini ada pertanyaan berikut dari Om Frans Nurmianto. Halo Kendek, wah namanya. Om nanya, masih zaman nggak buat pakai API dengan swap? Pernah dengar nggak tentang swap? Swap saya belum Pernah coba? yang lama ya kayaknya. Iya belum Belum. coba. Oh, it's okay. Oke, kalau begitu kita akan berlanjut ke pertanyaan ketiga. Ini apa tugas back-end developer? Seperti apa sih tugas Iya, back-end developer? tugas backend developer yang saya pernah alami itu misalnya biasanya benerin bug, biasanya ada bug-bug kecil, misalnya ini ada error di sini, nah klien misalnya lagi kasus ini kok tiba-tiba error, itu dibenerin langsung hubungin kita. Terus biasanya kita nambah modul, misalnya ada fitur ini nih, misalnya di adminnya pengen ada fitur diskon, nah itu kita nambahin juga. Selain itu kita bikin API buat front end-nya juga, kita kasih misalnya si front end-nya pengen data produk atau data apa kita kasih gitu. Oke, bro. Covernya kalau secara teknikal back end itu apa aja yang perlu dipelajari Mas Isal? Nah, pertamanya kan back end itu banyak juga ya. Kalau saya pribadi tentuin dulu nih bahasa yang mau kita ambil, misalnya entah itu PHP atau JavaScript biasanya tuh. Nah, untuk backend biasanya tuh kalau PHP sekarang yang sedang populer itu biasanya kita pakai kayak Laravel, Coordinator, seperti itu buat backendnya. Oke. Om Rizal sendiri udah pernah punya pengalaman nggak di backend? Ya kebetulan sekarang di Akademik ini saya sebagai backend juga. Oke. Boleh cerita suka duka nggak menjadi backend developer? Nah, suka dukanya kebetulan di perusahaan itu saya sendirian, maksudnya sendirian. Terus kadang kalau ada lagi problem tuh mau nggak mau saya selain searching sendiri, terus nyari info ke grup juga, minta misalnya solusinya gimana kalau ada problem kayak gini, sharing. Terus tapi ada aja yang misalnya, oh pengalaman udah senior udah ngasih tahu, oh gini solusinya. Jadi ada plus minusnya juga. Kayak tadi kan minusnya semuanya serba sendiri juga di sini, tapi plusnya banyak ilmu yang didapatkan. I see. Wow. Perusahaan tempat Om Rizal bekerja boleh dicerita nggak? Mereka jualan apa? Mungkin servis yang bisa untuk Iya, teman-teman boleh tahu? kebetulan ini tuh startup baru. Eh, Modal bisnisnya tuh dia tuh sistemnya pre-order. Dia kayak marketplace kayak Shopee, Lazada, cuma bedanya dia tuh order duluan, kayak menabung, lama-lama ketika udah lunas, produk dikirim. Yang sekarang udah jalan tuh contohnya kayak kurban. Kurban tuh dari sekarang udah pada beli kurban, dia udah mulai membayar sampai harga sama menabungnya itu udah lunas, baru produknya dikirim. Oh, oke. Wah, berarti sekarang belum terlalu sibuk banyak orang yang Belum, kurbannya berarti iya bulan tahun belum. depannya, tapi mereka sudah bisa nabung dari sekarang dan Iya gitu ya. betul. Kebetulan Ah, ini juga lagi nyari merchant-merchant yang mau kerjasama, misalnya kayak rumah sakit buat kesehatan hamil. aha. Kan biasanya hamil itu kan diplanningkan. Jadi orang hamil itu bisa nabung ketika dia hamil 3 bulan, bisa nabung dulu kayak gitu. Nanti ketika udah hari H-nya dia udah punya uang atau udah punya tabungan yang siap buat lahiran. Sebenarnya banyak Oh, banyak ininya sih, kategorinya bukan cuma kurban, bisa ke elektronik juga. Jadi saya pernah dengar dari yang punya perusahaan tuh, niatnya dia tuh kadang yang ada di kita tuh sekarang pembayaran cuma cash sama kredit.
tapi nggak ada yang menabung. Nah, nggak ada salahnya kita bikin marketplace yang orang yang mau nggak mau kredit tapi nggak punya cash, ya pilihlah akad baik gitu. Buat pilihan Ya, opsional ketiga gitu. ya betul. Setuju. Hindari utang. Ya, iya betul. Tadinya buat menghindari Hindari utang. utang. Kalau bisa nabung, ngapain harus ngutang? Iya. Nabung aja lebih baik. Cuman Oh, bedanya sama pantesan pihak mungkin bank itu. tuh, beda sama pihak bank kan nabungnya kembalinya uang. Nah kalau akad baik kita menabung udah jelas barang atau jasa yang mau dipakai, kayak I paket see. apa gitu. Dan itu yang membuat kenapa startupnya jadi sering berhubungan sama bank ya, Betul, mungkin. ya keuangannya I see. lumayan. Nah ini ada pertanyaan dari BB. Tanya Om Rizal, untuk dapat akses API dari bank itu harus hubungi bank atau gimana? Nah kalau yang sekarang tuh yang mandiri tuh kita bisa langsung register, cuman harus dengan email corporate untuk perusahaan. Nanti ketika udah masuk punya akunnya, nanti ada key buat ngetes API-nya itu. Jadi nanti ada dashboardnya, kita bisa mengetahui fitur mana aja yang kita tes, nanti kita bisa hit gitu. Yang penting register dulu dengan email perusahaan. Apakah itu di Bank Mandiri aja atau semua bank? Kalau yang bank lain pun sama, cuman kayaknya nggak pakai corporate bisa emailnya. Tapi kalau Bank Mandiri harus corporate. Soalnya yang saya pengalaman tuh tiap bank tuh aturannya beda-beda. Malahan pas kemarin di integrasi ini syaratnya yang agak lumayan kamu saya ribet gitu, harus server sendiri, harus gini-gini, padahal dijelasin, sekarang kan udah servernya udah cloud atau gimana gitu, jadi agak masih jadul gitu prasyaratnya. Apakah ada alternatif lain nggak kalau misalnya kita mau integrasi tapi ke non bank, misalnya mungkin ada semacam payment agregator gitu, pernah coba? Nah sebelumnya kan tergantung kebutuhan, sebelumnya buat cek mutasi kita pakai Mota, kalau untuk cek mutasi. Terus kadang sebelumnya pakai Midrans juga, karena kebutuhan keduanya buat disbursement atau si merchant ngambil uangnya nggak bisa real time, mau nggak mau kita langsung dengan pihak bank. Sebelumnya pakainya, oh ya kalau untuk QRIS kita pakai Sendit juga. Jadi ada beberapa payment gateway juga, nggak cuma bank yang buat melengkapi. Soalnya bang, banknya kita ada 4 bank, nggak semua bank kita integrasi, cuma beberapa bank dulu. Oke, nah masih ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 5 menit. Menarik, menarik. So, seperti yang sudah janjikan di awal, teman-teman yang juga kepingin ngisi di Malming bareng Peter, boleh kontak. Prinsipnya sederhana kok, kita cuma talk show aja. Jadi teman-teman jawab aja berdasarkan apa yang jadi pengalaman teman-teman. Jadi nggak perlu siapin materi. Kalau memang nggak tahu ya nggak usah jawab. Kok memang kita nggak tahu. Kalau misalnya teori kan, nah, itu bisa jadi sumber perdebatan dan wah itu nggak begitu, wah gitu. Kalau pengalaman kan sesuatu yang tidak ya memang seperti itulah yang kita alami. So masih ditunggu waktunya buat teman-teman yang masih mau bertanya. Ada lagi nggak aspek yang menarik yang mungkin Om Rizal mau cerita soal API, integrasi bank, back end, mungkin gitu. Ada lagi nggak yang menarik di lingkungan pekerjaan yang dikerjakan sekarang? Yang menarik di kerjaan sekarang kan karena startup baru ya, jadi kita nggak hanya fokus sama ngoding gitu. Kadang kita mendengarnya langsung marketing kita buat ngajak kolaborasi sama siapa, terus kadang kita diajak buat meeting sama calon apa namanya investor. Kadang kita udah beberapa ngajuin investor juga buat pendanaan kayak gitu. Jadi ilmu yang didapat tuh nggak cuma ngoding gitu, kadang ilmu-ilmu yang lain pun kita dapetin kalau kerjanya startup baru kayak gini. Gitu. Startup baru, wah iyalah. Wah ada pertanyaan lagi dari Kang Agus S. Ismail. Kalau integrasi dengan bank gitu, segi keamanan datanya gimana? Nah ini dia nanya soal keamanan datanya. Nah, segi keamanannya udah pasti si bank itu nggak mungkin ngasih data atau itu privat. Jadi nggak semua orang kan bisa ngakses atau apa. Malahan saya pun ketika integrasi harus ada satu orang yang buat PIC-nya. Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab gitu. Pas pertama dia misalnya ngehit ada error, dia langsung telepon. Ini kok ada hit sekian sekian sekian. Jadi emang keamanannya pasti dijaga banget sama pihak bank itu. Nggak semua orang bisa ngakses juga.
Kalau misalnya key yang kita punya bocor itu bagaimana? Berarti orang lain juga bisa pakai ya? Cara Ya, kitanya mengamankan nih sekarang ya maksudnya. betul. Kalau kita bocor, orang lain bisa mengamankan itu lebih bahaya lagi. Maksudnya saldo kita bisa transfer ke mereka. Tapi koneksinya udah HTTPS dong ya mestinya Iya, ya. betul. HTTPS terus servernya harus dari Indonesia juga. Kalau ada kebaca sama dia servernya dari luar itu pasti nolak. Pasti nelpon. Kok ini maksudnya ada yang nembak dari luar misalnya gini-gini, betul nggak? Kata ini. Aturannya harus Oh, dari dia Indo. Aturannya harus oh dari dia Indo. dari banknya udah restrict API-nya kita ya. Jadi kalau misalnya Iya, ada IP di luar, oh I see. betul betul. Wajib dari Iya. Indonesia. Pokoknya kalau dari luar nggak boleh. Oh, oke, ya, oke. Itu mungkin fitur yang sudah dikasih sama banknya gitu ya, sama kita. Mm-mm. Oke, I see. Menarik, menarik, menarik. Oke, jadi kita ngomongin API, ngomongin bank. Tapi dari tim koordinasi kerjasama sama tim selama ini gimana pengalamannya Mas Isal? Kan berarti di backend, berarti ada urusan sama front end mungkin atau sama tim lain? Nah, kebetulan kalau di ini kan baru website, sedangkan apps-nya baru dibuat. Kalau websitenya saya juga yang jadi front end-nya juga ngerjain karena saya sendiri juga. Nah, kalau paling komunikasi buat API buat apps-nya itu ya saya kasih tahu kebutuhan dia apa API-nya yang saya bisa siapkan gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sama dia kayak perlu data produk, data image-nya atau apapun saya siapkan. I see. Alright. Oke. Itu teman-teman sekelumit Jadi, pertanyaan di dunia sekitar bank dan API dan backend. Oke, karena pertanyaannya sudah habis, jadi kita akan akhiri dan mungkin Amrizal mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman terkait topik kita hari ini. Mungkin ya semacam motivasi lah buat mereka biar semangat belajarnya. Nah, silakan. terima kasih yang Peter. Motivasinya misalnya dari saya jangan pernah berhenti belajar, apalagi di IT ini. Teknologi terus update, kita harus terus explore. Intinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, nah itu jangan berhenti belajar sama seperti saya juga nggak pernah berhenti Iya. belajar. Wah, nanya ada pertanyaan lagi nih masuk. Boleh deh, masih ada waktu 3 menit boleh. Satu lagi. Apa keuntungan menggunakan API bank secara langsung tanpa third party atau payment gateway? Apa dan apa bedanya? Ya, Oh, keuntungannya kan kalau kita pakai third party remittance kan kita harus withdraw dulu. Kalau ini udah real time langsung ke saldo kita. Terus biasanya di third party yang lain tuh dia nggak punya fitur buat transfer sesama atau keluar bank langsung dari nomor rekening kita. Real time-nya juga fitur bank dapat gitu. Kalau yang lain kan biasanya nunggu berapa hari atau itu baru withdraw ke rekening kita. Kalau ini enggak, ini langsung real time. oke. Nah, dari sisi biaya apakah lebih efisien atau lebih murah? Untuk biaya tergantung kebutuhannya. Kalau masih coba-coba atau kecil udah masih hitungnya murah sih, cuma 110.000 per bulannya. Cuman kalau untuk paket yang lebih premium ya kebutuhannya besar lumayan juga. Disesuaikan dengan I see. kebutuhan juga. Oke. Yes. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Kaiki Sukiawan. Nanti kita akan ketemu lagi di Malming bareng Peter berikutnya. Thank you Bang Rizal untuk Ya, sharing kita hari ini. Tetap semangat, terus belajar. ya. Semoga tambah pede untuk next time bisa ngisi webinar PHP ID online learning. Oke teman-teman, karena Malming bareng Peter ini memang cuma untuk menjawab 3 pertanyaan penting itu tadi, jadi kita tidak akan perlu lama-lama dan sebagai pengumuman kita akan ketemu nanti Malming tanda seru Malming karena bukan Malming nanti. Hari Senin kita akan ketemu dengan Lincoln Park. Seorang anonimusnya di PHP Indonesia yang sering bantu-bantu tapi nggak pernah nongolin mukanya. Jadi saya minta beliau untuk ngisi dan dia minta juga tetap anonimus. Jadi ya dia nggak keluarin muka nanti hari Senin. Hari Senin jangan lupa. Senin kita ketemu dengan Lincoln Park, Selasa kita ketemu dengan Sandika Gali dan Sabtu minggu depan kita akan ketemu dengan Malming berikutnya siapa ya? Fakhrul Ramadan. Yes, kita akan ketemu dengan Fakhrul Ramadan Sabtu minggu depan. Baik, dengan demikian berakhir sudah Malming bareng Peter malam hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Selamat bermalam minggu, selamat belajar dan selamat berjuang di tengah pandemik.
jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk belajar, karena saya yakin kesempatan buat kita semua di hari-hari yang akan datang masih akan tetap terbuka. Jadi tetap maju terus, pantang menyerah. Bye-bye. Thank you, Om Rizal. Ya, sama-sama. Saya izin tes ya Om ya.